Dan hari ini Bapak Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini di tempat ini. Mungkin untuk sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya supaya ilmu kita dapat bermanfaat dan untuk bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain juga. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Mas memimpin doa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mulai pembelajaran kita terlebih dahulu, kalau presensi terlebih dahulu ya. Lalu mengenai yang tidak berangkat ataupun yang absen atau yang sedang sakit. Mbak Adila Sifakal dari Mbak Aita ya? Iya, baik. Mbak Aita Maranisa, Ahmad Awaludin, Hadir. Aisyah Muratul Nada, Harfian Fitriani, Amanda Otadianti, Balkis Rizky Swastikawati, Citra Resmi Bella Mardani, Bella Apriliani, Dewi Ilma Mustafidah, Biasa Dwi, Hadir. Dinda Diva Yulia, Dinda Syafasari, Dina Mulwana Maulida, Erda Maya Safirani. Sama ya Mbak, seperti yang di masa itu juga. Oh. Evanessa Septiana, Fadilah Diram, Dani, dan Hidayat Indra Fatir Rahman. Tidak semua ya, ada yang belum dipanggil. Hikmatullah Rahman Isbani. Ya, sudah semua ya. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan untuk kan kemarin kita membahas mengenai di minggu lalu kita membahas mengenai tes editorial ya. Ya. Apa itu tes editorial ya, Mas Mbak? Ada yang tahu? Ulasan atau pendapat. Untuk penjelasannya Mas, maksudnya pengertian dari tes editorial apa ya? Tes editorial atau kaji berencana itu apa? Pendapat seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Ya, baik. Jadi dalam tes editorial tersebut itu merupakan suatu pendapat dari seseorang ataupun kejadian yang sedang trending di masa kini. Untuk struktur tes editorial itu ada apa aja ya? Pernyataan pendapat, analisis, pernyataan ulang pendapat. Ya, betul sekali. Kita berarti udah paham semua ya mengenai tes editorial. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita lanjut mengenai bab 4 yang mengenai menikmati novel. Dan
pada pembelajaran ini kita akan bahas topik mengenai menikmati novel. Ada menikmati novel, yaitu dengan kajian 3.9, yaitu menganalisis isi dan kebiasaan dalam novel. Untuk indikatornya yaitu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel, yang kemudian menganalisis unsur kebahasaan dalam teks novel. Dan untuk tujuan pembelajarannya nanti siswa atau peserta didik dan banyak itu bisa menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah novel, ya, dan yang kemudian nanti banyak dapat menyebutkan unsur-unsur dalam kebahasaan dalam novel, dalam bisa menganalisisnya. Baik, untuk tadi mengenai tes tutorial kita sudah paham mengenai tes tutorial dari minggu yang lalu. Kita bahas mengenai menikmati novel, yaitu menganalisis sisi dan kebahasaan dalam novel. Yang kemarin sudah saya share ya mengenai PowerPoint-nya. Berhubung ini proyektornya nggak nyala, silakan untuk dibuka mengenai PowerPoint-nya. Yang pertama itu ada pengertian novel. Pengertian novel. Novel merupakan suatu karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang menceritakan atau yang mengandung rangkaian cerita yang memisahkan orang di suatu daerah dengan orang di sekelilingnya. Kayak gitu. Jadi novel itu prosa fiksi ya. Termasuk dari prosa fiksi. Prosa fiksi itu apa aja ya, Mas Mbak? Untuk prosa fiksi ada, ini kan yang termasuk prosa fiksi itu ada novel, roman, apalagi? roman, cerpen, ya, cerpen, dongeng, hikayat, Saki. karya, dan saja ya Mas. iya, Pak. Saga itu cerita terdahulu yang menceritakan sejarah. Gitu biasanya menceritakan sebuah sejarah di daerah tertentu. Misalkan di Tegal, di Brebes itu ada, di Brebes misalnya ada cerita lampau itu ada Jakapolen gitu, yang termasuk dari bagian saga. Jadi untuk prosa fiksi ada novel, roman, cerpen, dongeng, hikayat, saga dan lainnya ya, masih banyak lagi. Prosa fiksi ini apakah sesuai dengan fiksi itu tidak sesuai dengan fakta. Berikutnya ada unsur-unsur intrinsik. Apa aja? Terus alur atau blok, tema itu yang menjadi dasar atau pokok pikir dalam sebuah cerita.
Untuk yang berikutnya itu ada alur atau plot. Alur atau plot itu apa ya, Mas Mbak? Hubungan kausalitas itu hubungan sebab akibat. Jadi dalam alur itu adanya hubungan kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat. Biasanya menggunakan kalau kondisi itu kondisi kausalitas itu karena, terus mengapa, akibatnya apa. Dan untuk alur itu ada berapa ya, Mas Mbak? Tiga. Apa aja? Alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu alur yang menceritakan kisah dari terdahulu ke zaman yang sekarang. Maksudnya cerita masa lampau ke cerita terkini ke zaman sekarang. Kalau alur mundur itu alur yang menceritakan dari masa lampau ke dari masa sekarang ke masa lampau. Kalau alur campuran itu jadi alur yang menceritakan, misalkan dalam Romain Kehidupan ini termasuk alur yang menggunakan alur campuran, yaitu menggunakan alur maju dan alur mundur. Bisa dari awal menceritakan, misalkan menggunakan alur maju. Di awal itu menggunakan alur maju, menceritakannya dari terdahulu ke zaman sekarang, dan yang kemudian di akhirnya itu menceritakan alur mundur yang menceritakan dari zaman sekarang ke zaman terdahulu. Nanti untuk di akhir ada sinopsis dari Rafael Romain Kehidupan, nanti saya bagikan, nanti bisa dibaca ya. Untuk berikutnya itu ada latar atau setting. Latar atau setting itu adalah apa ya? Iya, tempat atau suatu kejadian di mana peristiwa itu terjadi. Dalam latar atau setting itu ada latar apa saja? Tempat, waktu, suasana, dan suasana. Silakan ya, maksudnya bisa ditulis mungkin penjelasannya. Iya, Pak. Sambil ditulis sambil. Untuk berikutnya itu ada tokoh. Tokoh itu apa ya? Jadi tokoh itu pelaku atau pemeran yang ada dalam cerita. Misalkan dalam Romain Kehidupan ini tokohnya siapa aja sih kayak gitu. Dan perannya apa aja? Tokohnya ini ada yang namanya Sprinter, Dasun, Tasus, Bajus, Warta, dan lain sebagainya. Nanti di sinopsis saja. Berikutnya ada tokoh. Tadi untuk tokoh ada berapa karakter ya? Untuk tokoh penokohan ada berapa ya? Apa aja? Antagonis, protagonis, antagonis. Antagonis itu peran atau tokoh yang berperilaku atau berkarakter jahat. Kalau protagonis itu karakter atau tokoh yang berperan baik. Untuk protagonis itu yang berperan netral, menengahi antara antagonis dan protagonis. Bisa dipahami, Mas Mbak? Bisa. Menurut sudut pandang adalah yaitu memasyarakatkan siapa yang bercerita. Biasanya ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Kayak gitu ya. Iya. Berikutnya itu ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Biasanya dalam novel itu ada pesan ataupun pesannya yang disampaikan pengarang pembaca itu apa. Dalam novel itu biasanya diceritakan menggunakan gaya bahasa, seperti gaya bahasa ironi, sehingga ada
kesimpulan dan lain sebagainya. Kemudian ada unsur ekstrinsik ya. Unsur ekstrinsik novel yaitu ada biografi atau latar belakang penulis. Kemudian apa lagi? Orang yang menulis novel itu namanya novelis ya. Jadi latar belakang novelis itu yang menulis novel itu siapa? Misalkan dalam novel Romain Dupat ini karyanya Ahmad Tohari. Ahmad Tohari ini sebuah sastrawan ya yang meluncurkan ini novel Romain Dupat. Dan novel Romain Dupat ini termasuk trilogi. Jadi novel itu novel ada 3 digabungkan menjadi satu, yaitu dengan judul Romain Dupat. Untuk biografi penulis atau latar belakang penulis, latar belakang penulis itu biasanya biografi penulis itu biografi dan latar belakang penulis itu biasanya sekolahnya di mana sih penulisnya, rumahnya di mana, kayak gitu, lingkungannya bagaimana, dan keturunannya berbagai macam. Memasuki jam pelajaran Misalkan Ahmad Tohari lahir di ini, dari Ahmad Tohari itu komplikasi itu apa ya, Mas Mbak? suatu misalnya kejadian dihubungkan dengan adanya sifat atau akibat. Ya, jadi komplikasi ini bagian yang muncul adanya sebab akibat. Di sini mulai muncul tadi ada hubungan kausalitas, itu hubungan sebab akibat, muncul adanya konflik. Atau sebab akibat. Kemudian evaluasi. Evaluasi itu apa ya? Bagian yang mana konflik yang terjadi pada tahap komplikasi itu terarah menuju. Iya. Jadi dalam bagian evaluasi ini pada titik tertentu puncaknya di mana sih? Misalkan puncak konflik atau klimaks. Seperti yang saya jelaskan, ini mengenai juga kan dalam sebuah alur itu seperti kayak gini ya Mbak. Ada sedikit yang kayak gini. Mulai pengenalan misalnya. Di sini ada pengenalan di sini muncul sebab akibat, dan di sini muncul klimaks. Klimaks itu puncak dari konflik. Konfliknya misalnya dalam novel Romain Dupat itu terjadinya perkelahian yang antara sipil dengan orang-orang di desa dan lain sebagainya. Jadi untuk evaluasi itu puncak konflik di titik tertentu kayak gitu. Jadi sebagai titiknya di mana sih? Apakah di tengah, di atas, atau di tengah, atau di mana? Kayak gitu. Bisa dipahami, Mas Mbak? Bapak. Baik. Berikutnya ada resolusi. Resolusi itu apa ya? Ya, jadi untuk resolusi itu memunculkan sebuah penyelesaian ya, ataupun solusi dari konflik ini. Misalkan tadi ada konflik klimaks, masalahnya apa? Di sini muncul solusi. Solusinya itu apa? Untuk menyelesaikan konflik tersebut. Biasanya dalam konflik juga, misalkan kita berkeluarga ada konflik, pasti nanti kita ataupun teman kita biasanya ada yang ngasih saran ataupun solusi kayak gitu ya. Iya Pak. Untuk menyelesaikan masalahnya.
endingnya itu cerita. Dan terakhir itu ada bagian kedua, yaitu apa ya, bagian akhir dari sebuah cerita. Yaitu bagian penyesalan atau ending dalam sebuah cerita. Bagaimana sih ending cerita dalam novel Rindu Baru kayak gitu kan? Biasanya kalau novel-novel atau cerita atau film yang endingnya itu enggak, itu biasanya banyak disukai. Misalkan endingnya bagaimana sih kan? Jadi biar penonton itu akan menonton lagi. Pasti misalkan hari ini endingnya belum kedua. Kalau film-film Indonesia mungkin endingnya sudah tahu semua ya. Misalnya orangnya bakal mati atau miskin gitu kan, bisa kita semua ya. Yang membuat misalkan orang yang menonton itu akan merasa jenuh. Pasti lah endingnya kayak dia. Bagian ending. Yang berikutnya ada jenis-jenis novel lah. Ini udah ditulis semua.